saya kan sempat ditinggal mamanya liburan Ya, awalnya sih pasti ya ketika dia tahu kan bapaknya pergi pasti bilang akan jadi mana-mana ketika dia mamanya. Tapi kan ketika dia udah pulang sampai akhirnya terciptalah jajaran festival ini. Tapi dari sekian banyak makanan atau Dan gimana mami setelah saya kan sempat ditinggal mamanya liburan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate hanya untuk Anda terkait dengan artis tanah air. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Mama Ami bersyukur JJ sudah maafkan Syahnas yang selingkuh. Rumah tangga Syahnas dan JJ kini semakin romantis usai adik Raffi Ahmad itu ketahuan selingkuh. Ia bersyukur lantaran diberi menantu yang berjiwa besar dan memaafkan anaknya meski pernah diselingkuhi. Melihat rumah tangga anaknya semakin romantis, Mama Ami mengaku bersyukur. Juga, Mama Ami berharap dengan adanya kasus kemarin bisa menjadi pelajaran untuk rumah tangga Syahnas ke depannya. senang lihatnya, alhamdulillah. Dia benar-benar mau selalu jadi anak yang berhati, yang bersyukur. Terus kemarin gimana mami setelah saya kan sempat ditinggal mamanya liburan Ya, awalnya sih pasti ya ketika dia tahu kan bapaknya pergi pasti bilang akan jadi mana-mana ketika dia mamanya. Tapi kan ketika dia udah pulang banyak orang yang mau rumah main ini kan juga akhirnya pulang. Ini mami kalau untuk Nana sama jadi kan mau ada persiapan khususnya nggak sih mami? Nana sama jadi kan mau ada persiapan khususnya nggak sih? Ya insya Allah mereka mau umroh, mama juga insya Allah ikut. Ya persiapannya adalah pengen persiapkan doa bersama. Rencananya Oktober kan ya mau mami? Ya rencananya sih insya Allah sangat bisa. Jaga kesehatan dan juga karena kalau kan banyak fisiknya nanti kuat. Sama siapa aja nanti mau? Ya Allah sama mama Jiji, sama ya. Anak-anak nggak dibawa mau Wala anak-anak mau ibadah biar fokus gitu. Mudah-mudahan ke depannya pulang kejadian yang kemarin itu mudah-mudahan ke depannya ada hikmahnya banyak dan akan selalu doain mereka diberi jodoh sampai akhir. Sekarang gimana melihat mereka udah makin romantis, makin Alhamdulillah jadinya sama Dede. Terima kasih buat Dede, laki-laki yang sangat baik hati, laki-laki maaf. Sorry. Laki-laki yang Beralih ke kabar selanjutnya, sering dihujat Fairuz Arafik tuangkan perasaan lewat buku. Artis Fairuz Arafik meluncurkan buku berjudul Move On Aja yang menceritakan jatuh bangun hidupnya selama ini. Fairuz ingin menyampaikan pesan untuk banyak orang agar berani mencari keadilan ketika diri direndahkan, bahkan dihina. Tidak sedikit waktu yang dibutuhkan oleh Fairuz untuk menyelesaikan buku ini. Terlebih, ia juga harus mengingat kenangan pahit hingga indah yang pernah dialaminya. Tak jarang ibu 3 anak itu berlinang air mata kala menulisnya. Sebagai seorang suami, Sony Septian mendukung penuh hal-hal positif yang dilakukan oleh istrinya. Ia juga berharap banyak orang yang mengambil pelajaran dari apa yang telah ditulis oleh sang istri. Wadahnya tuh ada gitu dan Allah tuh selalu ada buat kita gitu. Jadi harapan dan tujuannya agar bisa memotivasi semua wanita yang ada di Indonesia gitu, nggak hanya di Indonesia aja sih, di dunia gitu ya saya. Kalau untuk judulnya kenapa harus dengan judul Move On Aja ini terbesit karena
oke masalah gitu, tapi ketika akhirnya ini judulnya kena banget gitu. Ya. Awalnya gimana Kak Fai? Move on aja biar Allah yang urus tuh. Kenapa judulnya move on aja ya, memang karena kita harus bisa ngejalanin hidup kan, pindah ke suatu tempat yang memang kalau kita udah nggak nyaman, kenapa kita mesti ada di posisi itu gitu. Karena move on itu milik semua orang, siapapun itu berhak untuk move on gitu. Dan menurut aku kita nggak bisa ada di satu titik yang memang membuat kita nggak nyaman gitu loh. Kita harus berani gitu loh. Move on itu kan artinya sebenarnya luas ya gitu. Move on untuk diri kita sendiri agar kita juga berani bersuara, move on di mana kita juga berani dengan kehidupan baru kita gitu, membuka lembaran baru kita. Move on itu bahwa masih ada jalan yang Allah kasih di depan sana yang lebih baik. Kenapa harus move on? Karena Allah pasti ngasih jalan buat hambanya. Prosesnya kan nggak nyangka nih dirimu bisa akhirnya bisa menuangkan kisah hidup ini, episode hidup ini di dalam buku gitu. Prosesnya sampai akhirnya lama banget gitu, hampir 1 tahun, Ya, setahun setengah gitu. Itu lika-likunya seperti apa? Mungkin ada di balik itu semua nggak gampang kan? Prosesnya pasti lumayan berat ya, karena dari bab pertama itu kan menceritakan tentang aku di masa kecil juga ada di situ gitu, tentang didikan almarhum papa aku juga di situ. Berarti kan aku harus membuka kenangan-kenangan itu bersama almarhum papa, itu juga menguras air mata gitu. Dan belum lagi proses kehidupan aku yang dari bersama almarhum papa sampai aku ada di titik sekarang, semua ada di buku ini gitu. Aku tuangin semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa memotivasi sih gitu, memotivasi semua orang gitu. Dan kenapa aku bilang penulisan buku ini banjir air mata, karena tarik ulur emosional aku yang luar biasa saat itu, kayak mungkin bisa dibilang udah ikhlas menjalani kehidupan ini gitu loh, sudah ikhlas menjalani gitu, berjalan dengan lancar, sudah move on. Tapi kan ibaratnya sebuah luka itu pasti kan kita rasa sedih itu masih ada gitu loh, dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alamin. Kalau kita flashback di saat kita ingin menuangkan ke sebuah buku gitu loh, butuh sebuah keberanian yang aku bilang tadi, butuh menyingkirkan sebuah emosi yang ada gitu. Dan akhirnya aku bisa gitu. Dan itu benar-benar waktu nulis bukunya ya nangis lagi, terus berhenti dulu supaya aku stabil lagi, terus aku lanjutin lagi gitu, karena aku pengen di setiap tulisan yang aku buat ini semua ada artinya gitu loh, semua bermanfaat, bahwa bisa di dalam buku Move On Aja Biar Allah Yang Urus ini banyak kebaikan yang bisa kita ambil, banyak pengalaman hidup yang bisa kita ambil gitu. Harapan aku dengan adanya buku ini, banyak orang-orang yang akhirnya berpikir bahwa oh iya, kenapa gue mesti ada di titik sekarang ya gue harus move on nih gitu loh. Memang ternyata Allah ada buat kita nih gitu, kenapa kita nggak move on gitu. Fani sendiri mengikuti perjalanan 1,5 tahun bikin buku ini gimana? Mungkin ada sedikit kena tonjok gitu ya, kena omelan gitu. Yang ngeliat bagaimana sedihnya dia, terus kadang ngeliat bagaimana lagi semangat dia menggebu-gebu untuk menyelesaikan tulisan ini juga gitu. Karena dia selalu bilang akan ada sesuatu yang mungkin selama ini jarang aku ngomongin di luar, aku tampilin, akan aku curahin di buku ini gitu kan. Karena ini kan makanya tadi aku ngomong ini salah satu bentuk cara bersyukurnya Fairuz, cara move onnya Fairuz untuk menuju kebahagiaan. Karena dari pengalaman hidup yang dia jalani, pastinya ada pembelajaran buat dia, sesuatu yang berkesan, sesuatu yang sakit, sesuatu yang bahagia dituangkan dalam tulisan ini, karena untuk menjadi pengingat buat dia kelak gitu, menjadi pengingat juga buat anak-anaknya gitu, menjadi pengingat buat suaminya, dan juga mungkin buat orang di luar sana yang mungkin punya masalah yang sama, yang tidak bisa berbicara seperti Fairuz awalnya, akhirnya harus berani berbicara karena memang kebenaran harus diungkapkan gitu kan. Akhirnya itulah yang membuat Fairuz berani untuk menyelesaikan ini gitu, karena dia punya tujuan itu juga, bukan hanya untuk kepentingan komersil aja. Karena ini bisa dibilang adalah salah satu kenang-kenangan atau warisan kelak buat anak-anaknya, kalau ini loh bukti perjalanan hidup mami, bukti perjalanan hidup nenek begitu nanti dia punya cucu gitu. Ini loh bukti perjalanan hidup keluarga kita gitu, ada di sini. Meskipun belum semuanya tercurahkan juga ada di sini, masih ada bab-bab selanjutnya, tapi paling enggak satu demi satu Fairuz akan mencoba melakukan itu gitu, karena kan butuh. Beralih ke kabar selanjutnya, Umi Pipik bocorkan konsep pernikahan Adiba Kanza dan Egy Maulana.
Umi Pipik buka suara perihal rencana pernikahan putri pertamanya yakni Adiba Kanza dengan pesepak bola Egy Maulana Fikri. Menurutnya pernikahan Adiba akan mengusung konsep adat Jawa. Kendati demikian, ibu 4 anak itu belum mau membocorkan tanggal bahagia tersebut. Ia hanya bisa memastikan bahwa pernikahan putrinya bakal digelar pada tahun ini. Umi Pipik juga mengaku membebaskan anak-anaknya untuk memilih calon pasangan hidup masing-masing. Namun, tetap saja syarat agama menjadi hal yang paling utama. Adapun adik Adiba, Abizar Al-Ghifari akan menjadi wali pada pernikahannya, nanti menggantikan mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Nasihatnya lebih kepada kalau suami belum bangun ya istri harus bangun duluan, yang hal yang seperti itu, yang melayani dengan baik, bakti, taat sama suami gitu. Ya, pasti itulah nasihat-nasihat yang umumnya seorang ibu nasihatin anak. Memakai adat di sini. Mulai diajak dakwah juga. Iya, karena kan dia memang lagi libur kan, terus ya sudah akhirnya daripada di rumah, udah ajak deh biar dia juga berani gitu menyampaikan ilmu yang dia pernah dapat di pondoknya. Oke, Mi, tapi tetap pakai acara adat itu nggak sih, Mi, atau memang sudah dengan syariat? Ada adatnya, adat Jawa. Beneran yang membuat serius? mantap nih, Siramannya. yang membuat mantap Adiba karena kan umurnya juga belum Atau siapa? Aku dulu juga nikah umur segitu. umur segitu ya. Dulu aku mau aja nikah umur segitu. 23. Tapi memang Mami tuh, Umi tuh memang mengikhlaskan Adiba untuk nikah muda Oh seperti iyalah, itu. daripada harus berlama-lama kan segala sesuatu yang sunnah harus disegerakan. Salah satunya kan menikah itu kan sunnah ya yang harus disegerakan supaya apa? Supaya kita terhindar dari maksiat. Menguburkan jenazah itu harus disegerakan kan sunnah. Sempat ada pro kontra juga tuh Mi kemarin kan sudah beres nggak sih itu Apa itu pro kontra apa? Saya tidak merasa ada pro kontra loh. Anda jangan yang harus menikahkan harusnya inilah. Saya terus tidak merasa itu kakaknya. menjadi pro kontra. Berita itu gitu. Ini media aja yang bikin pro Nah. kontra, ya Nah. kan? Seperti Anda. Iya lah, ini apa nih? Apa dia? Ini ya? Habis ya? Tapi memang Abizar yang akan jadi yang akan menikahkan kakaknya. Abizar. Karena memang kalau masih ada adik kandung, saudara kandung yang sudah balik boleh menikah. Ada pelangka, nggak pakai pelangka kan, tapi dalam arti kakak juga kakak Abizar juga siapa sih, Mi, melihat dinasehatin juga, apakah dia nanti akan menyusul juga, akan cepet juga. Umum lah, maksudnya kalaupun anak-anak saya yang laki-laki Abizar juga kelak dia akan menikah, ya nasihatnya juga umum. Yang terpenting anak-anak saya kalau sudah menikah berumah tangga, ya dia harus punya rumah sendiri, maksudnya mau ngontrak kayak, tapi mereka harus mandiri, mereka nggak tinggal sama saya, karena untuk mengurangi cemburuan antara menantu dan mertua itu saya tidak menghindari hal itu, jadi mereka harus mandiri. Nih, berarti Umi juga membebaskan anak-anak untuk memilih calonnya itu salah satunya Dari kan siapapun gitu, ha? dari kalangan apapun ya, Mi. Yang terpenting agamanya, seiman dan agamanya baik, itu aja. Ini secara mental gimana nih? Sebentar lagi kan mau melepas Adiba. Ya Anak biasa aja perempuan kali punya kan rumah kita tangga kan sendiri kita di gitu, dunia Mi. ini cuma dititipi sama Allah. Ya kita dikasih anak, dititipi sama Allah anak yang hanya untuk menemani. Saat menemaninya sudah selesai, ya itu tugas kita mendidik, ngelahirin, ya terus mendidiknya. Ya kalau dia sudah besar, saatnya dia akan ada yang meminang, ya masa kita tahan-tahan kan? Kita hanya disuruh menemani. Berarti ada cara pingitan-pingitan nggak sih Mi? Kalau pakai adat Jawa kan pasti itu ada tuh. Ada ya siraman aja. Ada siraman. Oke, makasih. Kabar selanjutnya, Atta Halilintar ajak Aurel Hermansyah yang tengah hamil besar manggung di Pesta Pora 2023. Atta Halilintar menjadi salah satu penampil di acara musik Pesta Pora 2023. Atta Halilintar mengisi panggung Gegap Gempita di hari kedua pada Sabtu 23 September 2023. Atta Halilintar pun tak sendiri, sang YouTuber itu mengajak Aurel Hermansyah ke atas panggung. Aurel Hermansyah yang sedang hamil besar itu pun tampak maksimal beraksi di atas panggung. Aurel dan Atta membawakan lagu Hari Bahagia yang populer sejak pernikahan mereka. Atta pun tampak mengenakan pakaian serba hitam. Sementara itu, Aurel mengenakan pakaian hitam yang dipadu-padankan dengan warna silver.
Setelah membagikan lagu Hari Bahagia, Aurel dan Atta pun kompak membagikan hadiah untuk penonton. Aurel dan Atta kemudian melemparkan hadiah untuk para penonton. Seperti yang diketahui, Atta Halilintar tampil di Pesta Pora hari kedua pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar terakhir, Nagita Slavina ungkap belum pernah coba masakan Indonesia Timur. Nagita Slavina kembali menggelar festival kuliner jajaran untuk yang ketiga kalinya. Festival kuliner yang digagas oleh Nagita ini diselenggarakan di Senayan Park, Jakarta Pusat selama 9 hari pada tanggal 23 September sampai 1 Oktober 2023. Nagita pun menyebut makanan yang membuatnya penasaran ingin mencoba di jajaran bertema Nusantara itu. Ia mengaku belum pernah mencoba masakan Indonesia Timur. Istri Raffi Ahmad ini pun mengungkapkan alasan dipilihnya tema Nusantara dalam festival kuliner tersebut. Dalam festival jajaran ketiga ini, Nagita mengajak 60 tenan makanan yang sesuai dengan tema Nusantara. Tak sekedar festival kuliner, jajaran yang diusung oleh Nagita itu juga menyediakan panggung musik hingga lomba masak. Yang pasti senang banget ya, karena antusiasnya setiap kali kita bikin jajaran itu semakin naik lagi antusias dari teman-teman yang ada di sini. Terus makanannya tambah banyak, jajannya tambah banyak, terus bisa bantu semua tenan-tenan yang ada di sini juga bisa jadi lebih berkembang. Jadi Masya Allah sih selalu senang banget dan selalu excited banget. Iya, karena memang sudah ada success story dari yang pertama dan yang kedua, dan semoga akan ada yang ketiga, keempat, kelima. Siapa yang mau datang lagi? Datang ya, awas nggak datang. Oke, nah kali ini kan jajaran festival temanya Nusantara. Kenapa mengambil tema Nusantara ini dan kenapa venue-nya di Spark? Oke, kalau untuk tema Nusantara sendiri sebenarnya karena ya udah pastilah kita sebagai orang Indonesia, siapa sih yang nggak suka makanan Nusantara, makanan yang sehari-hari yang kita makan gitu. Jadi pengennya ya lebih banyak lagi yang bisa makan, yang bisa menikmati, gak cuma makanannya tapi yang biasa juga, karena di jajaran sini kan gak hanya cuma melulu makanan ya gitu. Jadi ada musiknya, ada bazarnya. Jadi pengennya lebih banyak lagi orang yang nyobain makanan jajan bareng di jajaran. Iya. Dan untuk kalau di Senayan Park juga ya karena salah satunya adalah memang ini kan salah satu Senayan, siapa sih yang nggak tahu gitu. Siapa yang nggak ada di daerah sini, siapa yang kalau misalnya mau cari keseruan, keriaan, siapa sih yang nggak ke daerah di tengah kota kayak gini. Terus tempatnya juga luas, parkirannya juga enak. Jadi ya rasanya ya kenapa enggak gitu. Ya. Selain itu juga Senayan ini mulai dari anak kecil sampai orang tua, orang dewasa, mau bawa pacar, bawa anak, bawa keponakan, enak ya. Tuh. Family friendly Betul. gitu ya. Siapa di sini yang bawa pacarnya? Siapa yang bawa keluarganya? Wah, kayaknya emang bener ya kalau dibilang family friendly banget gitu. Siapa sama teman-temannya? Siapa yang sama gebetannya? Ya, kalian berani kan? Atau siapa yang sama pacar orang di sini? Ayo. Jangan sampai ya, coy ya. Oke, Mbak Gigi lanjut ya. Dari jajaran ini kan sebenarnya udah lama ya kalau misalkan dari digitalnya sendiri. Jadi Mbak Gigi sudah mencicipi berbagai makanan, betul ya. Mulai dari yang western, yang lokal, Jepang, Korea, ya. Belum semuanya sih, cuman ya sering nyobain makanan. Sampai akhirnya terciptalah jajaran festival ini. Tapi dari sekian banyak makanan atau kuliner Indonesia Mbak Gigi, ada nggak sih satu makanan yang Mbak Gigi tuh belum pernah cobain tapi pengen banget dicobain? Apa ya? Mungkin salah satunya. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan berita terkini artis bersama saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat sore dan sampai jumpa.